jelaskan selanjutnya, yaitu tepung rumput laut. Jenisnya di sana adalah Gracia verrucosa sebagai nutrisikal dan substrat probiotik pada peningkatan budidaya udang faname. Eh, Desain dari riset saya ini sebenarnya dari sarannya juga menarik. Jadi ini nggak langsung saya terapkan dalam eh, model tambak yang sangat luas begitu. Saya bikin suatu miniatur pond atau kolam, bentuk kolam terpal. Jadi kolam terpal tambah dengan aerator. Jadi mungkin pengembangan selanjutnya untuk yang teknik mesin, teknik elektro bisa menarik untuk itu solar cell, lah, bisa sebagai sumber sumber energi untuk membangkitkan tenaga-tenaga listrik tadi, motor-motor listrik itu menarik untuk dikembangkan karena saya menggunakan uh, kolam terpal. Kolam terpal kelebihannya kita bisa memaksimalkan lahan dengan penggunaan lahan lahan sempit. Nah, kalau sekarang lagi ngetren istilahnya urban farming untuk bidang pertanian, sebenarnya urban farming bisa untuk di bidang perikanan. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan misalnya usaha budidaya pembibitan atau jenis ikan yang lain, pembesaran atau mungkin kolam pancing untuk anak-anak dengan pola terpal itu sangat menarik untuk pengembangan apa ke bisnisnya, ke manajemen komersialnya dan sebagainya itu sangat menarik karena yang saya terapkan saat itu di apa di budidaya menggunakan tidak langsung di kolam tanah atau tambak tapi dengan kolam terpal. Sayang di PPT saya ini tidak saya munculkan, tapi kalau ada adik pengen lebih jauh untuk konsultasi ke saya bisa saya tampilkan gambar-gambar itu. Oke, selanjutnya kenapa saya tertarik untuk meneliti kembali lagi ya. Ini sebagai contoh inovasi. Jadi rumput laut, kenapa saya tertarik untuk meneliti ini sebagai pakan udang? Karena potensi rumput laut, terutama Eusebia cotoni memiliki porsi terbesar sebesar 71,59%. Nah, sisi lain 11,89% ini adalah jenis Gracia yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur dari total ekspor tahun 2020. Tentu sekarang sudah 2025 sudah banyak peningkatan uh, dari jenis rumput laut ini. Sisi lain, Gracilia itu kenapa bisa dikembangkan karena bisa dibudidaya di tambak. Nah, sementara kalau kotoni ini banyak di laut. Jadi biasa di daerah Teluk. Nah, itu jadi kalau dari sisi lahan untuk topografinya di Sidoarjo kurang memadai, tapi yang cocok adalah untuk budidaya jenis Gracilia verrucosa ini. Kemudian uh, 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 penerapannya ke udang faname karena lebih dari 2 kali lipat produksi udang global itu disuplai oleh udang faname. Kalau dulu pernah kita kenal dengan udang windu, lah itu kapasitas produksinya terbatas dan mulai banyak masalah. Nah, sekarang uh, kita ditampilkan dengan pola budidaya udang faname yang lebih lebih menarik dari sisi kapasitas produksi dan pengembangannya. Itu uh, uh, kelebihan udang faname, jadi kepadatan terpalnya lebih tinggi. Kalau udang windu itu kepadatan per meter kubik hanya 10 maksimal 5 hingga 10. Kalau udang faname sampai 150 ekor per meter kubik. Itu kelebihan faname. Itu dengan kepadatan tinggi itu punya harapan produktivitasnya sangat sangat tinggi. Nah, itu makanya pemerintah menggalakkan demikian karena harapan untuk ekspor komoditas ini. Nah, sisi lain nilai komoditas ini sangat tinggi, jadi sangat digalakkan untuk produksi udang faname ini. Kemudian pakan komersial ditambah tepung kering beku rumput laut yang sementara penelitian sebelumnya dengan Ampito spesies itu berpengaruh positif pada pertumbuhan udang. Makanya saya tertarik, saya coba dengan jenis yang Gracia verrucosa. Nah, dari pengalaman yang ada sementara dengan
tumpang sari, yang ada rumput lautnya dan Gracia verrucosa, pertumbuhan udang, pertumbuhan bandeng, uh, menandakan atau menunjukkan performa yang baik. Itu latar belakang kenapa rumput laut saya coba untuk jadikan pakan pakan udang. Nah, ini untuk mencapai target, artinya menjadi pakan udang tadi, ada beberapa penelitian pendahuluan yang harus saya lakukan. Yang pertama, menganalisa kandungan proksimat dan antioksidan rumput laut berasal dari berbagai penanganan dan menentukan penanganan terbaik. Jadi dalam proses pengolahan rumput laut itu ada beberapa penanganan, ya, misalnya dengan fermentasi, dengan KOH, dengan pengeringan, dengan freeze drying mungkin dan sebagainya. Nah, ini saya coba untuk saya analisa sejauh mana pengaruhnya terhadap kandungan nutrisi, kandungan proksimat maupun kandungan bioaktif. Bioaktif di sini kandungan antioksidan dari rumput laut. Kemudian yang kedua, menentukan titik optimum proses dalam dan nilai aktivitas antioksidan dan kandungan fitokimia. Saya jelaskan secara keseluruhan, nanti kalau di ranahnya S2 kira-kira bagaimana gitu ya. Kemudian yang pertama tadi dari beberapa penanganan itu saya cari itu penentuan penanganan yang terbaik itu yang mana. Nah, itu ada metodenya. Kemudian yang dari penanganan terbaik itu, pengaruh perlakuan terbaik itu, habis itu saya lanjutkan untuk mencari titik optimum proses dan nilai optimum terhadap nilai antioksidan dan kandungan fitokimia. Nah, aktivitas antioksidan ini terkait dengan apa? Ketahanan imunitas suatu makhluk hidup, terutama ini udang faname, ketahanan terhadap penyakit. Nah, di situ mengandung antibakteri di dalam rumput laut itu, dan kandungan fitokimia jenis bioaktif lainnya yang bermanfaat untuk imunitas bagi udang tersebut. Nah, nanti ini dari proses penanganan yang bagaimana yang bisa menghasilkan nilai maksimal atau nilai optimum dari kandungan aktivitas antioksidan dan kandungan fitokimia. Mungkin kalau di S2 cukup penelitian itu 2 tahap sudah bisa sebagai representasi untuk tugas akhir kan gitu ya. Karena ini penelitian untuk doktor atau S3, bagaimana suatu penelitian itu lebih maksimal atau lebih sempurna untuk disajikan dalam suatu inovasi atau suatu apa istilahnya, luaran yang lebih substansif atau lebih berisi dalam sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan atau teknologi yang lebih lengkap dan lebih baru. Kemudian saya coba juga penelitiannya terhadap ini. Jadi tepung Gracilia ini pengaruhnya terhadap pertumbuhan, perkembangan bakteri probiotik. Nah, coba sebagai substrat ya, untuk mengembangkan, mungkin adik-adik pernah dengar kalau beberapa probiotik yang umum di pasaran untuk komersial, E4 kalau misalnya untuk memperbaiki kandang ternak, bau kandang ternak, kotoran ternak, atau mungkin limbah atau apa itu ya, dikasih E4. Nah, itu contoh suatu produk komersial probiotik. Di situ berisi beberapa bakteri. Nah, ini saya coba. Nah, bakteri kan perlu makan. Nah, makanannya itu atau medianya saya suplementasi dengan substrat Gracia atau tepung rumput laut ini. Dan nanti saya tampilkan efeknya, dampaknya. Ini sudah berapa 4 tahap penelitiannya. Kalau untuk S2 nanti cukup 2 tahap sudah cukup.
atau 3 tahap ya sangat bagus, tapi biasanya jarang. Beberapa penelitian S2 mungkin biasanya cukup dua tahap. Saya sampai berapa ini? 5 tahap ya. Kemudian penerapan probiotik komersial berpengaruh terhadap kelangsungan hidup lah. Saya teliti sejauh mana tingkat hidupnya udang itu ya ideal ya hidup 100%. Nah, kalau hidup 100% ya nanti panennya bagus dan maksimal. Terus pertumbuhan udang dan terkait dengan apa pertumbuhan udang? Size. Kemudian efisiensi penggunaan pakan terkait dengan apa? Pakannya nanti banyak apa efisien apa tidak. Kalau efisien hemat pakan ya berarti lebih ngirit biaya. Nah, sampai sampai sana pola-pola perhitungan berimbang. Kemudian nilai optimasi proses budidaya udang faname dengan perlakuan nah, pada tebar. Nah, ini saya hitung optimasinya. Pada tebar konsentrasi probiotik. Jadi pada tebar berapa yang ideal? Kalau intensif kan biasanya lebih dari 80. Nah, ini saya coba pada tebar 80, 100 eh, pada tebar 80, 120, sama 160. Kemudian konsentrasi probiotik. Nah, sejauh mana kalau idealnya konsentrasi probiotik saya coba ini 1%, 2%, 3%. Nah, karena probiotik itu juga berbiaya. Nah, kalau konsentrasinya lebih rendah, tapi cukup eh, bermanfaat yang lebih berdaya guna lebih bagus daripada konsentrasi yang sangat banyak misalnya. Tapi kalau nggak ada probiotik juga bermasalah, artinya berdampak kurang bagus terhadap manajemen air, manajemen lingkungan air atau lingkungan air budidaya. Dan proporsi tepung. Nah, proporsi tepung ini karena tepung Gracia kan lebih murah samping dibanding dengan murni sentrat. Murni sentrat sekarang pakan udang antara harga 15.000 hingga 20.000 per kilo. Nah, saya coba dengan campur Gracia Rauria ini kan nanti jatuhnya pakan kan nggak sampai 15.000, mungkin jatuhnya 12.000 atau 11.000 lah. Ini nanti biaya kan lebih lebih murah. Nah, ini orientasi uh, uh, untung kan gitu. Terhadap kelangsungan hidup, nah parameternya apa? Kelangsungan hidup, pertumbuhan udang, efisiensi penggunaan dan profit, efisiensi penggunaan pakan lebih ngirit apa enggak, dan profit nilai pakan enggak, karena proporsinya lebih banyak rumput lautnya. Nah, menyumbang di sana rumput laut, nanti nilai profit pakannya ini bisa lebih tinggi atau lebih efisien. Ini masalah yang melatar belakangi dan tujuan daripada penelitian tadi rumput laut sebagai pakan pakan udang faname. Uh, ini landasan teori ini kalau Anda bisa melihat rumput laut Graciaria. uh, ini contoh gambar dari rumput laut Gracia. Nah, ini kelebihan dari rumput Graciaria itu antioksidan, anti tumor, antibakteri, anti jamur, anti helmintik, antivirus, dan anti sitostatik. Ini beberapa kelebihan dari rumput laut. Makanya saya punya obsesi untuk bisa digunakan untuk pakan maupun pangan. Kalau pangan untuk konsumsi kita ya, pakan untuk udang, ikan maupun hewan ternak misalnya. Berbagai senyawa juga ditemukan di rumput laut seperti pigmen. Pigmen itu ya kayak tadi kayak bioaktif, senyawa bioaktif yang biasanya antioksidan, kemudian senyawa nitrogen, polisakarida, karagenan dan algina sebagai sumber karbohidrat, kemudian terpenoid. Nah, ini beberapa penelitian sudah dilakukan penggunaan rumput laut kering jenis Gracia arcota menunjukkan peningkatan pertumbuhan ikan misalnya pada pemberian ikan dan sebagainya. Ini kombinasi probiotik dan coba kombinasi probiotik, misalnya ada beberapa probiotik. Kalau di probiotik di manusia biasanya kita konsumsi apa misalnya yogurt ya. Kalau merek komersial nggak apa-apa kita sampaikan sini, misalnya Yakult itu atau bio apa itu lupa saya. Nah, itu contoh produk komersial, itu bagian itu adalah probiotik kalau di manusia ya. Kalau untuk pangan manusia ya banyak probiotik. Tempe itu juga mengandung probiotik ya. Tempe saya itu makanan hasil proses fermentasi, itu kita kasih ragi atau starter yang bisa mengembang ya